Swastiastu. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Niputu Elsa Periani, NIM 2202022861, kelas 1B Akuntansi Pagi dari Universitas Hindu Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Prodi Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Apa saja sih yang termasuk fungsi manajemen? Fungsi manajemen dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, planning, yang kedua, organizing, yang ketiga, directing, yang keempat, controlling. Planning atau perencanaan adalah proses awal yang paling penting dari seluruh fungsi manajemen, karena fungsi lain tak akan bisa berjalan tanpa adanya planning. Planning dilaksanakan dalam penentuan tujuan organisasi secara keseluruhan dan merupakan hal yang terbaik untuk mencapai tujuannya itu. Organizing atau pengorganisasian adalah suatu aktivitas pengatur sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melakukan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan. Directing atau fungsi pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat, dan yang lainnya. Controlling atau pengawasan merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat, perubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Setelah mengetahui teori mengenai fungsi manajemen, lalu seperti apa sih praktik fungsi manajemen dalam suatu perusahaan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Salah satu contoh praktik fungsi manajemen yaitu organizing atau pengorganisasian. Organizing atau pengorganisasian adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melakukan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan. Pengorganisasian bisa dijalankan dengan yang pertama, menentukan tugas yang dikerjakan, yang kedua, siapa yang mengerjakan, yang ketiga, bagaimana pengelompokan tugas tersebut, yang keempat, siapa yang bertanggung jawab. Adapun aktivitas dalam fungsi pengorganisasian yang pertama mengalokasikan sumber daya, yang kedua menetapkan struktur perusahaan yang menunjukkan adanya garis kewenangan serta tanggung jawab, yang ketiga yaitu aktivitas perekrutan, menyeleksi orang, pelatihan serta pengembangan tenaga kerja, yang terakhir yaitu aktivitas penempatan tenaga kerja dalam posisi yang pas dan paling tepat. Dapat disimpulkan aktivitas dalam fungsi pengorganisasian. Aktivitas dalam organizing meliputi pengrekrutan, pelatihan, serta pengembangan tenaga kerja guna mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Dalam organizing, manajer menunjuk anggotanya yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dengan pengorganisasian yang tersusun secara sistematis, maka tentunya tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota akan jelas dan terstruktur. Sekian video tentang fungsi manajemen dan salah satu contoh penerapan fungsi manajemen dalam perusahaan. Saya tutup dengan Prama Santi. Santi, 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 Om.